got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm a guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Firdausi, NIM 25096480010. Prodi saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul. Pertama, ada rumusan masalah. 1. Menjelaskan pengertian asbabun nuzul. Yang kedua, menjelaskan cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Yang ketiga, menjelaskan redaksi dan makna asbabun nuzul. Yang keempat, menjelaskan pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Yang kelima, menjelaskan fungsi asbabun nuzul dalam Al-Quran. Yang keenam, mengapa pemahaman asbabun nuzul penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara asbabun nuzul dengan konteks historis turunnya Al-Quran. Yang kedelapan, apa perbedaan antara asbabun nuzul yang bersifat khusus dan umum. 9. Bagaimana pengaruh asbabun nuzul terhadap penetapan hukum atau yang biasa disebut istinbat al-ahkam. Next, apa kalian tahu apa itu asbabun nuzul? Baik, saya akan menjelaskan. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab dan an-nuzul berarti turunnya wahyu. Secara istilah, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kondisi tertentu yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Al-Suyuti dalam Itqan fi Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa asbabun nuzul merupakan informasi yang menjelaskan situasi ketika satu ayat diturunkan. Dalam penelitian kontemporer, misalnya pada jurnal tafsir, istilah asbabun nuzul dipahami sebagai pendekatan yang membantu memahami antara teks wahyu dan realitas sosial umat Islam. Baik, saya akan menjelaskan cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Merujuk pada riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya ayat. Metode asbabun nuzul dalam Al-Quran ada 3, yaitu 1. Melalui riwayat sahih dari sahabat atau tabi'in. Ini adalah metode utama yang paling otoritas. Riwayat dari sahabat Nabi memiliki kedudukan seperti sabda Nabi. Dalam hal lain, karena mustahil mereka mengetahui latar belakang turunnya ayat tanpa mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW dan menyaksikannya sendiri. Yang kedua, memeriksa sanad atau rantai perawi hadis, memastikan bahwa riwayat asbabun nuzul memiliki sanad yang sahih, kuat dan terpercaya, dan tidak terputus hingga perawi terdekat dari masa pewahyuan. Yang ketiga, menggunakan ungkapan yang jelas atau sahih. Para ulama hanya menerima riwayat yang menggunakan redaksi jelas yang menunjukkan sebab dan akibat turunnya ayat. Next, apa itu redaksi dan makna dalam riwayat asbabun nuzul? Baik, saya akan menjelaskan tentang redaksi dan makna dalam riwayat asbabun nuzul. Redaksi adalah ungkapan atau bentuk bahasa yang digunakan oleh perawi ketika menjelaskan sebab turunnya ayat.
ulama membagi redaksi menjadi dua, yaitu redaksi yang tegas atau sharih. Yang kedua, redaksi yang tidak tegas atau ghairu sharih. Makna adalah pemahaman. Fungsi makna asbabun nuzul ada 4, yaitu 1. Menjelaskan maksud ayat. 2. Menghilangkan kesalahpahaman tafsir. 3. Menentukan hukum dengan tepat. Yang keempat, mengetahui hikmah dan konteks sosial ayat. Pandangan ulama tentang asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama, ulama klasik. Menurut Al-Wahidi, menegaskan pentingnya mengetahui sebab turunnya ayat untuk memahami makna secara cepat. Menurut Al-Suyuti, mengkritisi riwayat yang tidak autentik dan memberikan kaidah penilaian riwayat. Menurut Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul sangat membantu dalam mengetahui ayat. Yang kedua, ulama kontemporer menekankan bahwa asbabun nuzul tidak selalu berupa peristiwa tunggal dan tidak semua ayat memiliki sebab khusus. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami dinamika masyarakat saat wahyu diturunkan. Selanjutnya, fungsi asbabun nuzul dalam pemahaman Al-Quran. Fungsi asbabun nuzul dalam pemahaman Al-Quran dibagi menjadi 6. Yang pertama, menjelaskan konteks turunnya ayat. Asbabun nuzul membantu mengetahui peristiwa atau kondisi yang melatar belakangi turunnya ayat, sehingga ayat tidak dipahami lepas dari konteksnya. Yang kedua, memperjelas makna dan maksud ayat. Dengan mengetahui sebab turunnya, makna ayat menjadi lebih jelas dan terhindar dari penafsiran yang keliru. Yang ketiga, menghindari kesalahan tafsir. Asbabun nuzul mencegah pemahaman yang salah, terutama dalam ayat-ayat hukum atau ayat yang redaksinya umum, tetapi konteksnya khusus. Yang keempat, menentukan sasaran hukum ayat. Membantu memahami kepada siapa ayat pertama kali ditujukan, meskipun hukumnya tetap bersifat umum. 5. Menjelaskan hikmah pensyariatan hukum. Menunjukkan alasan dan tujuan dibalik ditetapkannya suatu hukum dalam Al-Quran. 6. Membantu memahami hubungan antar ayat. Asbabun nuzul dapat menjelaskan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu rangkaian tema. Next, pemahaman asbabun nuzul penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan kenapa pemahaman asbabun nuzul penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman asbabun nuzul penting karena membantu mengetahui latar belakang dan kondisi yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Dengan memahami sebab turunnya ayat, penafsiran Al-Quran menjadi lebih tepat dan terhindar dari kesalahan dalam memahami maksud ayat, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan peristiwa tertentu. Selanjutnya, hubungan antara asbabun nuzul dengan konteks historis turunnya Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dengan konteks historis turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul memiliki hubungan erat dengan konteks historis karena ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai respon terhadap peristiwa, pertanyaan, atau kondisi sosial tertentu pada masa Rasulullah SAW. Dengan mengetahui konteks sejarah tersebut, umat Islam dapat memahami pesan ayat secara utuh sesuai dengan situasi ketika ayat itu diturunkan. Next, perbedaan antara asbabun nuzul yang bersifat khusus dan umum.
Asbabun nuzul bersifat khusus apabila ayat diturunkan karena peristiwa tertentu atau berkaitan dengan individu tertentu. Sedangkan asbabun nuzul yang bersifat umum adalah ayat yang diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi seluruh umat tanpa terikat pada satu peristiwa tertentu, meskipun memiliki latar belakang kejadian tertentu. Selanjutnya, pengaruh asbabun nuzul terhadap penetapan hukum atau biasa disebut istinbat al-ahkam. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh asbabun nuzul terhadap penetapan hukum. Asbabun nuzul berpengaruh dalam penetapan hukum Islam karena membantu ulama memahami apakah suatu hukum berlaku khusus atau umum. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, ulama dapat menentukan batasan penerapan hukum, sehingga hukum yang diambil sesuai dengan maksud syariat dan tidak disalahartikan. Next, kesimpulan. Asbabun nuzul adalah peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ilmu ini membantu memahami Al-Quran secara tepat sesuai dengan konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan. Cara mengetahui asbabun nuzul hanya melalui riwayat yang sahih, terutama dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Riwayat tabi'in dapat diterima apabila kuat dan didukung oleh qarinah serta harus melalui kritik sanad dan matan. Dari sisi redaksi, riwayat asbabun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu redaksi yang tegas dan redaksi yang tidak tegas. Redaksi yang tegas menunjukkan sebab turunnya ayat secara jelas dan lebih kuat kedudukannya. Dari sisi makna ayat, tidak terbatas pada sebab turunnya, karena yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebabnya. Pandangan ulama menunjukkan bahwa asbabun nuzul adalah ilmu yang penting dan diakui, namun harus digunakan secara proporsional dan kritis. Ulama sepakat bahwa asbabun nuzul berfungsi sebagai alat bantu tafsir, bukan pembatas mutlak makna ayat, dan tidak boleh diterapkan tanpa dasar riwayat yang sahih. Fungsi asbabun nuzul dalam pemahaman Al-Quran adalah menjelaskan konteks ayat, memperjelas makna, mencegah kesalahan tafsir, membantu memahami hikmah hukum, serta menjaga pemahaman Al-Quran tetap benar. حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Baik, cukup sekian materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.